Kasus perseteruan antara PT Keling dengan suami korban yang diduga keracunan suplemen yang diedarkan oleh PT Keling tampaknya akan segera berakhir. M. Nur Sitepu, suami korban yang kini berstatus sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik terhadap PT Keling, menyatakan tidak akan lagi memperpanjang kasus kematian istrinya yang sebelumnya disebut-sebut akibat mengkonsumsi produk dari Keling. Dalam keterangan persnya di Medan, Muhammad Nur Sitepu menyatakan dirinya sudah menunjuk kuasa hukum untuk menempuh jalan damai dengan PT Keling. Muhammad Nur menyatakan dirinya beritikat ingin menyelesaikan kasus kematian istrinya, Ngatini, secara kekeluargaan. Ia juga menyesali pernyataannya di media massa jika menimbulkan kerugian terhadap Keling. Dia tuh nggak salah mungkin karena ya mungkin ada ya media-media yang lain mungkin memperbesar masalah. Terakhirnya ya yang rencana saya bukan begitu jadi sudah nggak karu-karuan gitu, jadi merugikan dari pihak PT Keling jadinya. Terkait status Nur Sitepu sebagai tersangka pencemaran nama baik terhadap PT Keling, pihak kuasa hukum akan mengupayakan upaya perdamaian dengan perusahaan pemasaran berjenjang itu agar mencabut gugatannya. Tapi sebagai kuasa hukum kita berupaya maksimal mungkin bahwa kami akan lakukan supaya status beliau nanti akan ditinjau, kemudian secara hukum akan kita upayakan penyelesaian di luar pengadilan. Kasus ini bermula dari kematian Ngatini alias Maulidah usai mengkonsumsi produk suplemen yang dipasarkan PT Keling. Sebelum meninggal, Ngatini sempat dirawat selama 5 hari di rumah sakit karena sekujur tubuhnya melepuh. PT Keling sendiri membantah produknya berbahaya. Kasus dugaan keracunan suplemen ini sudah seharusnya membuka mata banyak pihak untuk lebih berhati-hati mengkonsumsi obat termasuk suplemen. Sebelum memutuskan, pastikan dulu suplemen itu cocok dan aman untuk Anda. Tak ada salahnya berkonsultasi dulu dengan dokter agar tak ada penyesalan di kemudian hari. Yudhistira melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ke informasi lain, setelah ditetapkan menjadi tersangka pencemaran nama baik produsen makanan suplemen, M. Nur Sitepu, suami korban almarhum Ngatini alias Maulidah, akhirnya mencabut pernyataannya. M. Nur Sitepu juga meminta maaf karena telah mencemarkan nama baik PT Keling selaku produsen makanan dan minuman suplemen. Didampingi kuasa hukumnya, M. Nur Sitepu Rabu mengatakan akan menempuh jalan damai dengan pihak PT Keling. M. Nur Sitepu mengaku sejak awal ia cukup memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kasus yang menimpa istrinya secara kekeluargaan. M. Nur mengaku ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa istrinya meninggal akibat mengkonsumsi minuman suplemen yang diproduksi Keling. Namun sebelum meninggal, istrinya memang mengkonsumsi suplemen. Ya, jadi saya minta maaf yang saya katakan selama ini karena selama ini mungkin saya tidak mengerti macam mana ya persoalan-persoalan ini ya kan, jadi membuat buncing masalah, akhirnya perusahaan PT Keling ini rugi. Sebelumnya istri M. Nur Sitepu, Ngatini, sempat dirawat intensif setelah sekujur tubuhnya melepuh. Saat itu M. Nur Sitepu mengatakan bahwa penyebab sekujur tubuh istrinya melepuh karena mengkonsumsi produk suplemen Keling. Demikian Budi Satria melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Intinya pertemuan kita saya untuk mengklarifikasi masalah yang saya bicarakan yang selama ini ada di masa baik itu elektronik maupun di media cetak. Jadi bahwa ya kata-kata saya yang selama ini yang membuat merugikan perusahaan PT Keling. Ya, jadi saya minta maaf yang saya katakan selama ini karena selama ini mungkin saya tidak mengerti macam mana ya persoalan-persoalan ini ya kan, jadi membuat buncing masalah, akhirnya perusahaan PT Keling ini rugi. Sebenarnya perusahaan itu ya mungkin itu nggak ada salahnya, dia tuh nggak ada salah mungkin karena ya mungkin ada ya media-media yang lain mungkin memperbesar masalah. Terakhirnya ya yang rencana saya bukan begitu jadi sudah nggak karu-karuan gitu, jadi merugikan dari pihak PT Keling jadinya. Jadi saya selaku mewakili dari pihak yang korban, dari istri saya minta maaf kepada perusahaan PT Keling. Ya dari yang kata-kata saya selama ini saya ucapkan sama media massa baik itu elektronik maupun media cetak. Jadi sekali lagi saya minta maaf kepada
PT Keling Tbk Indonesia. Berarti dalam hal ini Bapak tidak lagi mengaku menjadi korban, Pak? Saya tidak akan lagi ada mengatakan bahwa saya itu korban atau mana saya. Atas dasar apa lagi Bapak mencabut pengaduan mengatakan seperti ini, Pak? Selama ini kan Bapak betul di koran mengatakan meninggalnya istri saya atas berkat ini, gitu, Pak. Sebenarnya bahasa saya itu tidak ada mengatakan karena ini atau ini nggak ada itu sebenarnya. Itu mungkin ada tambahan. Cuman kan saya ada cuma hanya ngomong pemakin terakhir. Kalau hanya gara-gara ini saya merasa tak ada ngomong gitu. Mungkin ada pihak-pihak dari media cetak atau elektronik yang mungkin mengeksepsi bahasa saya akhirnya nggak sama dengan yang saya ucapkan begitu. Tidak ada tekanan, Pak? Nggak ada, sama sekali nggak ada tekanan. Sejak saya ikuti perkembangan berita-berita ini, itu saya nampak macam saya itu bukan pihak yang dibantu, macam istilahnya saya udah macam dipersulit ini macamnya. Macamnya saya ini ada di balik batu, macam ada orang yang mengapai saya dari belakang mungkin. Mungkin saya nampak karena seolah-olah saya macam dimampakkan gitu saya ini. Jadi saya langsung sadar situ. Maka itu saya waktu saya ngadap ke Poltabes waktu itu saya nggak pakai lagi pengacara. Saya langsung jumpa langsung sama Poltabes penyidik. Saya nggak pakai lagi karena saya pikirkan di situ bahwa saya itu ditumpangi istilah saya ini. Saya dari pihak yang lain itu saya ditumpangi. Cuma saya nggak tahu siapa yang numpangin saya. Itulah. Poltabes menangani kasus ini berawal dari adanya pengaduan tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tersangka M terhadap perusahaan, ya, perorangan di dalamnya yang memproduksi K. Kemudian yang kita periksa dalam hal ini ada salah satu rumah sakit negeri di Medan yang informasinya pernah menyatakan tentang penyebab kematian berasal dari obat tersebut. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, rumah sakit menyatakan bahwa itu tidak pernah menyatakan penyebab kematian dari yang bersangkutan adalah dari obat tertentu. Kemudian untuk Balai POM sendiri, Mas? Balai POM tidak kita lakukan pemeriksaan karena memang tidak ada kaitannya dengan itu. Untuk status si M sendiri saat ini, Mas? Status dari Pak M Nur Sitopo masih sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Antara pihak M Nur dan Kaling melakukan perdamaian di luar proses hukum. Proses hukum sendiri gimana, Mas? Perdamaian itu juga menjadi bagian dari proses hukum. Kalau memang ada perdamaian, karena ini sifatnya kan delik aduan. Kalau dari pihak pengadu mencabut aduannya, ya otomatis tindak lanjut kami adalah menghentikan penyidikan berdasarkan pencabutan pengaduan.